Halo, kembali lagi di Bimbingan Belajar Gambar Villa Merah. Kali ini kita akan membahas apa saja persiapan-persiapan dalam menggambar. Nah, ini sebenarnya hal yang paling basic ya, paling diperlukan, tapi sangat basic lah, sangat benar-benar penting kan, atau sangat benar-benar ya harus kalian dapatkan atau kalian sediakan, seperti itulah. Nah, pertama, dalam persiapan gambar biasanya penggiat-penggiat gambar atau teman-teman yang ingin baru belajar gambar atau akan melakukan aktivitas gambar, paling penting bagi saya itu tentang menyukai hal tersebut dulu ya. Jadi persiapan atau apa yang kalian harus lakukan untuk menggambar ya, paling penting kalian menyukai apa yang mau kalian lakukan dulu. Jadi kalau sampai kalian melakukan itu tapi tidak suka, ya itu sangat berbahaya atau sangat krusial dalam melakukannya nanti. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar gambar atau melakukan aktivitas gambar, penting melatih atau penting menyukai apa yang kalian mau lakukan dulu. Ya menata mood, feel, menata apapunnya nanti, terus memikirkan apa yang mau kalian gambar. Itu salah satu persiapan yang paling dasar ya. Karena ketika kita udah suka sesuatu, ya perjalanannya akan lebih memudahkan pastinya, ketimbang kita memaksakan sesuatu tapi kita tidak menyukai itu, walaupun kamu harus membuat itu. Nah, itu akan sedikit menyulitkan. Jadi cinta dulu ya, atau suka dulu dalam proses persiapan menggambar. Nah, persiapan lainnya ya udah jelas ada di alat dan bahan untuk menggambar itu sendiri. Apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan, benar-benar diperlukan atau dibutuhkan dalam menggambar? Nah, untuk basic yang paling dasar buat teman-teman yang baru ingin menggambar atau baru menyukai gambar dan baru pengen banget menggambar, ataupun yang sudah biasa menggambar, itu udah pasti mempersiapkan alat-alat yang sepatutnya diperlukan dalam menggambar. Ya kalau di peralatan basic, karena gambar itu basicnya mungkin drawing ya, atau sketsa, paling utama itu pensil mungkin ya, ada di pensil. Nah, pensil ini punya beberapa jenis. Nah, ini juga mempengaruhi hal dalam persiapan, karena ketika kalian memilih sebuah pensil, itu penting juga memilih kualitas. Kenapa begitu? Karena kualitas itu sangat dibutuhkan untuk penyelesaian hasil yang maksimal ya, atau yang sesuai yang kita inginkan. Jadi sebab akibatnya gitulah, ketika kita pakai kualitas pensil yang mungkin sedikit kurang, ya hasilnya udah pasti akan sedikit kurang, walaupun gambar kalian itu menarik, atau walaupun kalian bisa menggambarkannya secara detail, tapi karena aspek atau karena apa yang kalian pakai itu kualitasnya tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Jadi penting pemilihan bahan. Nah, salah satunya tadi, bahan pertama itu pensil atau alatnya pensil. Nah, pilih pensil yang memang mempunyai kualitas bagus dalam ketika diraut ya, atau ketika ditajamkan. Nah, itu banyak. Kalian silakan cari referensi atau cari benar-benar pensil yang emang enak digunakan sesuai keinginan masing-masing. Nah, di dalam pensil ini kita bisa tahu ada
Dalam pensil ini ada beberapa jenis ukuran atau beberapa jenis ketebalan ya. Makanya kalau di pensil tuh ada B, ada 1H atau 2H, 2B, 4B, 6B. Nah itu udah jelas ada di posisi ketebalan. Nah itu untuk media pensil itu ya, alat pensil. Nah, berikutnya mungkin lebih ke teknik pemakaian pensil. Perlu banget mempersiapkan atau mengetahui teknik-teknik itu sendiri. Kayak bagaimana memegang pensil yang baik, bagaimana menguasai tekanan pensil, karena itu akan berpengaruh pada garis tegas atau garis tipis. Karena pensil itu ketika kita tekan, dia akan sedikit menebal. Ketika kita angkat, dia akan bisa menipis. Makanya kalau di basic gambar tuh ada istilahnya mungkin untuk membuat arsiran ya. Arsiran pada bentuk gambar yang kalian sudah buat. Nah, step-step pertamanya itulah kira-kira ada di pemilihan alat dan bahan yang baik. Nah, selain pensil, kertas tentunya. Kertas juga sama persis dengan pensil tadi. Ngomongin tentang kualitas tadi. Jadi kadang kertas yang terlalu tipis juga akan membuat berpengaruh sama hasil gambar. Kadang bisa sampai berpengaruh sama feel kita ya. Feel dalam artian kayak rasa kita untuk menggambar tuh karena kertasnya terlalu tipis, akhirnya tidak maksimal dan akhirnya membuat mood kalian ya bisa mengurang lah. Selain pensil, kertas. Nah, di kertas ini juga banyak beragam macam. Tergantung kalian mau menggambarkannya di kertas seperti apa. Kayak dia ada punya ketebalan, terus punya tekstur. Jadi kayak mau menciptakan hal-hal yang atau gambar-gambar yang bertekstur, bisa langsung dengan kertas yang tekstur. Yaitu bisa dicari di toko tertentu, toko alat-alat gambar atau toko kertas. Nah, ada yang dikhususkan buat cat air, ada yang dikhususkan buat mewarnai. Jadi silakan eksplorasi. Nah, penting banget buat teman-teman yang baru ingin menggambar, persiapannya seperti ini ya. Kualitas, pensil, kertas, dan eksplorasi dari segi bahannya itu penting. Jadi pilih atau ambil beberapa pensil, kalian coba teksturnya, karakternya. Ada pensil mekanik kan, mungkin bisa dibuat pakai buat sketch dulu karena tipis untuk mengurangi hal-hal yang harus dihapus gitu. Jadi biar tidak berbekas, terlalu berbekas. Nanti mungkin udah jadi, udah bisa pakai yang pensil yang tebel. Nah, di kertas juga begitu. Ketika kebutuhannya untuk diwarnain dan itu basicnya air, pewarnaan, ya kalian harus pilih kertas yang basicnya untuk mewarnai dan untuk membuat tekstur ya, yaitu bisa kalian explore. Nah, jadi eksplorasi dalam menggambar itu penting di alat dan bahan dulu sebelum kalian menggambarkan sebuah objeknya. Jadi mix penting, eksplorasi dari alat dan bahan. Berikutnya mungkin selain pensil, kertas ya, ada jenis-jenis yang lainnya ya kalau ngomongin alat gambar untuk membentuk, misalnya drawing pen, pulpen ya, terus spidol, marker, dan lain-lain lah. Kalau di kertas tadi ada kertas yang bertekstur, ada kertas yang halus, tipis, tebal, punya ketentuan berapa miligram. Itu juga mempengaruhi bagaimana kualitas gambar itu akan terwujud ya. Ya, berikutnya pendukung-pendukung lainnya tentunya penghapus, rautan, terus alas gambar itu juga penting agar si kertas tetap stabil atau tetap bisa rata. Kalau memang mejanya kurang baik ya, kurang bagus, tapi kalau memang ada meja yang bagus ya cukup
Tapi alas gambar itu bisa mempermudah atau bisa memfleksibelkan kita bisa gambar di mana aja kalau kita punya alat atau alas gambar. Jadi penghapus alas gambar, terus di rautan ya buat menajamkan pensil. Nah, karena pensil yang tumpul itu juga mempengaruhi kualitas garis. Tapi pensil yang tumpul itu juga bisa membuat karakter tersendiri ya. Tapi basic keseluruhannya paling baik adalah pensil harus tajam atau runcing. Jadi perautan ini walaupun pendukung, cuma itu penting banget. Selebihnya ada ya kalau kalian memang mau eksplorasi lebih ya, karena basic gambar kan memang drawing, black and white atau hitam putih dulu untuk melatih arsir, melatih bentuk-bentuk. Tapi kalau memang kalian mau eksplorasi langsung ke warna, ya tentunya diperlukan spidol warna atau pewarna lainnya seperti pensil warna, cat air, cat poster mungkin ya, sejenisnya lah ya. Terus mau mix nggak di kertas, bisa juga di kanvas. Ya silakan sesuai kebutuhan. Jadi selain persiapan mental secara suka, psikologinya gitu, secara kalian harus menyukai dulu ya, kalian penting eksplorasi dari alat bahan, penting pemilihan. Jadi itu berpengaruh pada output atau berpengaruh pada hasil ya. Jadi orang yang berprosesnya baik, secara pemilihannya baik, alat bahannya dipilih, moodnya udah enak, terus memang menyukai apa yang kalian mau lakukan, yaitu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar ya kalian inginkan sih, atau kualitasnya akan lebih baik tentunya. Persiapan yang lain ya konsisten yang pastinya. Ketika kalian mendalami sesuatu atau mendalami gambar, pastinya semua orang ingin bagus hasilnya atau ingin lebih baik dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Ya penting dikuasai tentang konsisten. Jadi kalau udah mendalami sesuatu, dalamin terus. Nah, hindari hal-hal yang bisa memutuskan itu gitu, atau hindari hal-hal yang benar-benar bikin kita tidak melanjutkan. Makanya penting banget juga untuk membagi waktu ya. Kayak dalam gambar tuh kadang kesulitannya mungkin ada di mood, ada di hal kayak kalian pengen harus ngegambar tapi udah lelah. Nah itu bisa disiasatin. Jadi strategi siasat itu penting. Kayak mungkin kertasnya kecil aja, kalian cuma hari ini gambar sekian, terus besok sekian. Yang penting pencapaian konsistensi tadi. Karena predikat konsistensi itu walaupun tidak menghasilkan sesuatu yang baik nantinya, tapi paling tidak kalian sudah mencapai predikat konsistensi tadi. Nah, konsistensi itu sama dengan hasil sebenarnya. Karena orang yang melakukan terus-menerus itu akan mendapatkan sesuatu yang memang lebih baik tentunya, walaupun secara skill atau secara apa yang kalian bikin nggak terlalu bagus, tapi secara konsistensi kalian punya dibanding orang-orang yang mungkin melakukan sehari ini, besok enggak, atau seminggu 3 kali aja, 2 kali aja. Nah itu nggak bisa kita katakan mempunyai hal konsistensi dalam menggambar. Jadi mungkin itu aja, tidak terlalu banyak dalam persiapan gambar. Yang pasti harus menyukai itu, harus konsisten. Selamat mencoba, terima kasih.